Bam bam bam, begede bam bam. Oi, selamat datang di Black and White Studio, channel YouTube-nya orang biasa yang direkam menggunakan handphone jadul, handphone biasa. Oke. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang hop 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 hop. Ha, kebalik ya. Ladia, novel yang ditulis sama sepasang suami istri, Ayah Dani dan Bunda Rina. Sebelumnya makasih banyak ya buat Bunda sama Lovelyns yang udah ngirimin buku keren ini buat Mandis. Ini tuh ya ampun imut banget. Kalau lihat bukunya tuh kayak berasa ngeliat diri sendiri. Ya nggak sih. Buku tentang apa sih Ladia itu? Let's go, kita bahas sinopsisnya. Sinopsis Ladia. Ladia ini mengisahkan tentang seorang, kalau aku bilang sih ini tentang makhluk-makhluk Magamon ya, manusia-manusia gagal move on. Bayu, Ladia, terus Mbak Santi, Winda, mereka itu orang-orang yang gagal move on dari cintanya. Oke, dan si Bayu ini bukan gagal move on sih. Oh my god, nunggu ya, hanya penampakan gengs. Jadi sinopsisnya dulu ya, kita bahas sinopsisnya. Kalau dari blurbnya sih, kita baca blurbnya. Ladia, misalkan seorang lelaki bernama Bayu yang pernikahannya harus kandas, bahkan saat bahtera rumah tangganya tuh masih di tepian pantai banget. Jadi apa ya, ini tuh tentang Bayu sama Santi itu baru banget nikah, dan di malam pertama itu si Mbak Santi bikin masalah. Dia menyebut nama pacarnya yang ternyata Mbak Santi belum bisa move on ketika lagi bareng sama Bayu. Jadi ego lelaki itu tertonjok. Yo piye yo, yang namanya ya jangankan suami lah ya, pacaran aja. Kalau lo lagi pacaran terus nyebut pacar lo bawa nama-nama mantan atau cewek yang lain atau cowok yang lain, pasti bakalan sakit hati dong, apalagi ini udah nikah gengs. Nah, jadi si Bayu ini akhirnya memutuskan buat pisah, cerai sama Santi. Nah, setelah cerai sama Santi 9 tahun kemudian dia ketemu sama seorang bernama Ladia. Si Ladila, dia manggilnya Ladila. Ladia ini rekan bisnis baru di kantornya Bayu, yang kalau di sini digambarkannya tuh cewek yang cantik luar biasa ya. Sampai-sampai si Bayu itu bisa dibilang apa, mungkin lupa napas kali ya kalau lihat Ladia senyum. Saking cantiknya. Di sini tuh penggambarannya perfect banget, guys. Seriusan. Setelah si Ladia ini gabung di bisnisnya Bayu dengan visual dia yang wow, super duper perfect, otomatis dong Bayu pasti bakalan usaha buat ngedeketin dia. Apalagi Bayu ini ngerasa yakin banget kalau dia udah jatuh cinta pas pertama ketemu. Bucin parah, bener-bener bucin parah, karena dari awal ketemu udah yakin, kayak yang cinta pada pandangan pertama.
Habis itu dia selalu berusaha buat ngedeketin Ladea. Pokoknya ya namanya cowok gimana sih, gimana nggak bisa, pria kali ya lebih tepatnya, soalnya si Bayu ini udah cukup berumur dan dia itu bukan lagi bujang, gengs. Dia seorang duda. Terus udah gitu ternyata dia tuh selalu dapat penolakan dari Ladea tuh nggak segampang itu buat dideketin, nggak segampang cewek-cewek lain. Dia tuh kayak mana ya, kalau misalnya semua cewek-cewek bakalan dengan sukarela lari ke dalam pelukannya Bayu, Ladea ini justru menjauh. Nah, alasan dia menjauhnya ini, alasan dia selalu nolak Bayu ini, padahal dia juga di dalam hatinya ada greget-greget, ada getar-getar yang ya, getar-getar cinta. Nah, pokoknya gitulah ya. Sebenarnya itu ya agak suka. Awalnya cuman agak suka ya. Namanya juga cewek. Biasa lah ya. Nah, si Ladea ini terus-terusan nolak Bayu, tapi Bayunya terus berusaha walaupun tahu kalau Ladea ini udah punya anak. Nah, di sini yang seru itu tadi yang gue bilang, alasan kenapa Ladea selalu nolak Bayu dan rahasia dibalik rahasia yang ada di antara itu si Ladea, Santi, Fadli itu pacar pertamanya si Santi itu ya, terus sama Rehan. Pokoknya apa sih, rahasia dibalik rahasia yang saling berhubungan. Jadi tuh kisah mereka itu kayak lingkaran, yang rahasianya itu kayak lingkaran gitu, kayak lingkaran yang saling berkesinambungan, jadi kayak satu lingkaran. Ajaib sih kalau aku bilang. Dan novel ini tuh penuh dengan kesalahpahaman antar tokohnya, kesalahpahaman antara Mbak Ladea sama masa lalunya Bayu. Dia tuh nolak Bayu tuh karena dia mikirnya Bayu itu cowok nggak tanggung jawab, pas istrinya lagi hamil malah ditinggalin gitu kan. Dia taunya kayak gitu. Soalnya kan si Ladea ini bukan berarti deket juga sih sama Santi. Dia tuh ketemu sama Santi ketika Santi lagi hamil, dan ya pokoknya gitulah. Kalau nanti aku kasih tahu nggak jadi rahasia lagi dong, padahal kan ini salah satu rahasia yang ada di dalam novel Imut ini yang bakalan bikin kita ngerasa surprise sama alurnya banget. Kayak yang aku bilang, novel itu penuh dengan kesalahpahaman antara Ladea sama Bayu, salah pahamnya Fadli sama Santi juga, termasuk aku sendiri sebagai pembaca tuh sempat salah paham sama Bunda Rina loh. Karena di sini selain hubungan antara cewek cowok, suami istri dan atasan, itu ada juga hubungan persahabatan antara Ladea dan Winda yang more than sahabat. Ini tuh bukan cuma sekedar sahabat, jadi emang kayak ya mereka menjalin hubungan terlarang. Jadi aku mikirnya, sumpah Jinja Bunda Rina nulis tentang LGBT. Oh mana? Seriusan? Pokoknya kayak gitu, sampai aku tuh mikir, ada shocknya gitu. Tapi setelah dibaca, nah ini juga kejutan lagi. Setelah dibaca sampai full, justru aku malah suka loh sama Winda. Aku tuh jatuh cinta sama, ya bukan berarti suka sama cewek ya, maksudnya aku tuh suka sama karakternya Mbak Winda, karena Mbak Winda ini pecinta sejati. Ladea juga itu sih pecinta sejati. Kalau Ladea itu aku paling sukanya karena dia tuh setia kawan banget sama Mbak Santi. Terus dia kayak yang dibilangin, jangan sampai deh kamu ketemu sama bapaknya anakku, kalaupun ketemu jangan sampai anakku tahu kalau dia anaknya. Kalau nggak salah tuh ada dialog kayak gitu. Tuh maaf banget ya, soalnya ini aku juga sebenarnya udah semingguan ini aku baca, udah lebih dari seminggu selesai aku baca, cuman baru sempet tag karena sibuk fangirling. sorry banget, maaf banget ya Bunda, maaf ya. Tapi bener deh, ini tuh novel Imut yang isinya great banget, the great novel kalau aku bilang.
wow wow wow. Dan ini tuh ada label 18 plus, jadi buat kamu-kamu yang masih belum 18 tahun dan pengen buku ini, simpan aja dulu deh. Kalau mau beli ya beli aja, nggak apa-apa, cuman simpan dulu sampai umurmu 18 tahun. Why? Karena ada beberapa adegan yang menurutku ya sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu yang apa, ini tuh terlalu dewasa, enggak, karena Bunda Rina itu seperti yang kita tahu, beliau itu sangat berhati-hati dalam menuliskan adegan dewasa, jadi ya aman-aman aja sih, walaupun ada adegan yang seperti itu, tapi tidak sampai adegan bikin dedek. Tenang aja gengs. Lanjut lagi, apa lagi ya, satu hal yang paling aku suka dari novel ini, tuh alurnya yang penuh kejutan. Sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana ya, sekali gigit abis sih kalau aku bilang. Ini nggak yang berat banget, tapi juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya nih, cocok banget kalau menurutku, cocok sekali buat para muda-muda yang suka nganggep enteng sebuah apa sih, kan ada tuh di sini ada ada dialog yang bilang tuh kayak gini, sebuah ciuman gak bakalan bikin kamu hamil. Yes, right, itu adalah kata-katanya si Rehan. Kayak ya namanya juga cowok, dia tuh ngebujuk ceweknya mau digrepe-grepe gitu tuh biar mau gitu ya, dibilangin kayak gitu, ciuman gak bakalan bikin lo hamil, tenang aja gitu kan. Nah, tapi di sini tuh Bunda Rina penulisnya sama Ayah Dani tuh ngasih karma buat Rehan. Bahkan dia tuh sampai harus ninggalin Ladea karena pacarnya yang hamil. Berawal dari sebuah ciuman yang ya kayak gitu. Makanya tuh kita sebagai, aku juga masih remaja ya, aku masih unyu, masih kecil, masih imut ya kan. Tuh kadang suka kayak yang nggak apa-apa lah pacaran doang, nggak apa-apa cuman pegangan doang, nggak apa-apa cuman ciuman doang, toh nggak bakalan bikin hamil. Tapi kenyataannya berawal dari, intinya kalau kita menganggap remeh suatu dosa, di buku ini ya pesan yang paling menurutku paling ngena banget itu, kita tuh jangan pernah nganggap enteng perbuatan dosa, karena itu tuh akibatnya ya yang namanya dosa. Iblis tuh di mana-mana, gengs. Iblis itu jago, bukan cuma cerdas tapi jenius kalau aku bilang. Jadi bisikinnya tuh pelan-pelan. Nah kayak gini si iblis yang masuk bukan masuk juga sih ya, yang ngebujuk si Rehan sampai akhirnya dia menghamili anak orang dan harus menikah. But kisahnya tuh tragis banget Rehan ini, ya ampun. Karmanya tuh nggak selesai cuman di sekedar dia harus ngelepasin cintanya lah, dia yang setia parah, yang bucin parah. Nggak, itu sampai ending tuh penuh kejutan banget. Dan yang aku suka lagi dari novel ini adalah ketika Bunda itu pakai POV 3. Jadi ada saat dimana tuh rahasia tadi yang aku bilang, rahasia yang disimpan antara Ladea sama yang bikin kesalahpahaman antar tokohnya, ketika terungkap tuh ada saat dimana mereka si tokoh nggak tahu rahasianya, tapi kita tahu sebagai penulis. Jadi tuh gregetnya dapet banget gitu loh. Terus apa lagi ya, kalau aku bilang sih ini novel emang recommended banget ya. Apalagi selain itu juga, selain kisah tentang Ladea, kita juga bakalan dapat bonus ekstra cerpennya. Ada beberapa cerpen dan aku suka banget sama cerpen yang judulnya Aku dan Kenangan Tentang Senja. Ya ampun Bunda,
Bunda bikin aku nangis pas aku baca novel ini, dan Bunda pasti tahu banget alasannya kenapa aku sampai nangis banget. Karena ya ada perasaan dari tokoh aku yang pernah aku rasain banget, dan alasan kebenciannya juga kayak yang ya seperti itulah. Dan buat kalian yang pengen beli buku ini bisa banget langsung kontak adminnya Lovefriends, ntar aku kasih di bio ya, di keterangan videonya di bawah ya. Harganya 9 berapa ya, lupa. Ntar deh aku di bawah ya, sekalian aku tulis harganya berapa, terus cara belinya gimana, dan semuanya. Selain kelebihan tadi, ada juga beberapa hal yang menurutku perlu lebih diperhatikan lagi sih. Kayak ini kan pakai POV 3 ya, cuman beberapa kali tuh tiba-tiba berubah POV jadi POV 1 kayak yang di halaman 65. Aku menyukaimu, kuulangi lagi kata-kata itu saat Ladia bungkam. Padahal ini tuh dari awal pakainya POV 3, tapi tiba-tiba ada kayak gitu, dan itu ada beberapa kali kutemuin. Mungkin maksudnya kayak yang mau di ngomong dalam hati terus mau ditalik atau gimana gitu, kurang paham juga. Cuman kayak ada kayak berasa janggal gitu rasanya karena tiba-tiba POV 1. Yaitu mungkin karena kalau aku rasa sih ini kayaknya mau ngomong dalam hati, mau ditalik tapi nggak keitalik atau gimana. Terus beberapa juga ada yang dialog tapi nggak di ini, akhir dialog tapi nggak pakai tanda kutip gitu ya, jadi dialog nyampur sama narasi. Nggak tahu juga ini kenapa bisa gini, soalnya ada beberapa kayak di halaman berapa ya kemarin udah aku tandain, cuman udah aku tandain kemarin padahal ya ampun hilang. Ya biasa lah ya, aku tuh udah biasa dihilang-hilangin, udah biasa ditinggal-tinggalin. Kayak gimana lagi ya, kok aku gak ada imut-imutnya sih, perasaan biasanya aku imut banget deh. Kurang ayam kayaknya ini dah. Kalau makan ayam kayak Tehun biar imut. Oke, kekurangan, kelebihan dan semuanya udah ya. Kalau quotes favorit aku ada nih, udah aku rangkum dong. Quotes favorit itu ada satu yang jelek banget. Kadang kita tuh sebagai manusia kayak yang terlalu takut buat ngambil keputusan, terlalu takut buat ngambil sesuatu, terlalu takut akan hal-hal yang belum terjadi. Ketakutan ini padahal kayak yang itu tuh cuman ada di ketakutan itu belum tentu terjadi, cuman kita tuh terlalu parno jadi manusia. Jadi kayak yang nanti gini. Nah, kayak gitu tuh nggak baik juga. Waspada boleh, tapi jangan sampai kita terlalu parno jadi makhluk. Imut ya udah imut aja gitu. Akui saja kalau memang kita tuh cantik, kita tuh imut. Oh my god, parah. Ya udah gitu aja sih ya. Kalau quotes favoritnya itu tadi, kekurangan, kelebihan dan semuanya udah. Jadi buat Ladia ini yang pasti buku ini, novel itu recommended pisan untuk para remaja ataupun buat emak-emak yang pengen beliin anaknya bacaan. Ini tuh cocok banget biar anaknya tuh nggak doyan pacaran banget ya, biar lebih hati-hati dalam hal pacaran. Kalau digrepe-grepe sama pacaran tuh biar jangan mau gitu. Cocok ini buat pelajaran. Jadi itu aja sedikit ulasan dari orang biasa yang bucin parah luar biasa sama Sehun. Buat yang mau novelnya diobrolin di Black and White Studio atau ada rekomendasi novel apa yang pengen buat kita obrolin bareng-bareng, komen aja di bawah, nanti kita obrolin bareng tentang novelnya bareng sama orang biasa yang
imut luar biasa bernama Mandis Parawansa. Oke, itu aja. Thank you so much. Thanks for watching video ini. Terima kasih banget udah mau nonton. Jangan lupa di like, di subscribe. Subscribe itu kayak mana? Kayak gini ya subscribe. Di subscribe, di komenin, di share juga biar pada tahu kalau di dunia ini tuh ada satu novel luar biasa yang perlu banget buat lo baca, buat kita semua baca. Oke, thank you so much.